Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, Sobat RS Sarimulia Banjarmasin. Bersama saya host pada pertemuan kali ini, Rediansa, dan narasumber kami yang terhormat Dr. Ahmad Rofi'i, dokter spesialis THT, dokter spesialis telinga, hidung, dan tenggorokan. Assalamualaikum dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya dok? Baik, sehat, alhamdulillah. Oke. Baik dokter, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang amandel dokter. Yang mana kita ketahui amandel itu dok dapat terjadi pada anak-anak maupun dewasa dokter. Mungkin sobat-sobat di rumah juga ingin tahu dokter, ingin tahu info lebih lanjut atau seputar amandel ini dokter. Ya, baik dokter, kita mulai saja nih dok. Yang pertama dokter tentang amandel dokter. Apa itu amandel dokter dan fungsinya apa dok? Jadi amandel ini adalah suatu pemberian Tuhan ya, untuk mempertahankan tubuh kita secara natural. Dia adalah sebuah kelenjar yang ditaruh di rongga mulut ya. Karena kita ketahui bahwa rongga mulut ini kan banyak sekali norma flora atau infeksi atau kuman yang ada di situ. Sehingga Tuhan memberikan kita suatu natural immunity atau imunitas alamiah, yaitu berupa jaringan ikat ya, berupa amandel. Jadi amandel ini ya dari lahir sudah ada amandel itu, ya kan. Nah, amandel itu kalau dalam bahasa kedokterannya disebut dengan tonsil. Tonsil ya. Jadi itu paling sering kita ditangkap, ini amandelnya besar, amandel ini. Yang takutnya kan orang-orang kebanyakan ini kan nanti dioperasi kan gitu. Nah sebenarnya tidak segampang itu juga dioperasi. Karena amandel ini fungsinya sebagai natural immunity atau imunitas alamiah yang diberikan Tuhan di sekitar rongga mulut kita. Oke dokter, baik dokter. Itu untuk pengertian dan fungsi dari amandel ya dokter. Terus dokter, apakah kira-kira dokter penyebab dari infeksi amandel atau sakit amandel ini dokter? Infeksi dari amandel itu paling sering pada anak 3-7 tahun ya, walaupun dewasa juga besar. Makanya infeksi itu dari pertama tuh paling sering kan dari virus ya sampai bakteri. Dari virus sampai bakteri. Dan paling sering kita temukan pada anak-anak kecil. Nah makanya pada anak-anak itu kadang-kadang kita bisa menemukan amandel itu agak lebih besar daripada dewasa. Baik dokter. Jadi penyebabnya berarti lebih ke arah virus itu paling banyak atau sampai ke bakteri dokter. Terus dokter, untuk gejala-gejala dari sakit amandel atau infeksi tonsil? Amandel itu kan kita bagi dari 2 kerat inflamasi. Yang satu itu akut. Nah, kalau akutnya sakit sekali sampai tidak bisa menelan, ya amandelnya agak besar, bengkak, merah, ya kan? Sehingga dia kesulitan menelan karena sakit sekali. Itu infeksi akut. Tapi kalau infeksi kronis biasanya pada orang-orang dewasa yang sering-sering sakit tapi tidak begitu sakit ya, tidak mengalami sakit, cuma rasa mengganjal aja. Masih mengganjal gitu ya. Gitu. Oke, super sekali dokter informasinya dokter. Selanjutnya dokter, peran amandel ini dokter dalam sistem kekebalan imun di tubuh kita dokter. Kita ini kan kita ketahui bahwa amandel itu kita sebutkan bahwa dia adalah suatu natural immunity yang atau imunitas alamiah yang berupa jaringan atau seluler. Itu ada 2 imunitas, ada seluler, ada humoral. Ada yang seluler itu jaringan dan humoral itu ada yang di darah. Nah, amandel ini sebagai pertahanan tubuh kita, pertahanan tubuh kita untuk tenggorokan sehingga kuman itu tidak bisa masuk sampai ke dalam. Harapannya seperti itu. Jadi ditahan dengan amandel ini. Sebagai salah satu gatekeeper ya dok ya? Iya. Gitu. Baik dokter. Terus dokter, untuk pengobatan dari sakit amandel ini dokter, bagaimana dokter? Apakah memang sakit amandel ini harus langsung dioperasi atau ada pengobatan secara konservatif? Seperti itu juga. Kita feedback lagi ke belakang bahwa amandel itu pada anak-anak itu walaupun tidak sakit dia agak besar. Ya itu yang disebut dengan pembesaran fisiologis. Dari umur 3 tahun sampai 5 tahun tuh paling besar. Maka kalau kita lihat ponakan kita umur 5 tahun pasti amandelnya besar. Besar ya dokter. Ya. Nah ini yang jadi masalah di
proses besarnya itu bukan berarti kita tuh dasarnya untuk melakukan operasi itu bukan karena besar. Besarnya amandel kan sudah, oh ini amandelnya besar, ini harus dioperasi. Sebenarnya tidak seperti itu. Amandel itu akan kita lakukan tindakan untuk diangkat, ya. Itu kalau dia itu sering mengalami inflamasi atau radang, ya, radang akut, ya. Ya, jadi contohnya pada anak-anak itu sering dia tidak masuk sekolah, gitu. Ya, sering tidak masuk sekolah karena sebulan kali atau 2 bulan nanti sakit lagi tenggorokannya, sakit lagi tenggorokannya. Berarti itu, ya. Itu adalah di teori disebutkan ada yang mengatakan 3 kali serangan dalam setahun, 3 kali serangan atau 5 kali serangan dalam setahun. Oke, dokter. Ya, jadi bukan gara besarnya. Besarnya amandel tuh kita lakukan tindakan kalau ada gangguan. Contohnya gangguan dia karena besarnya tuh terjadi snoring. Snoring itu artinya apa? Tidur ngorok yang sangat berat. Ya, kemudian dia juga ada adenoid fish itu misalnya, dia harus membuka mulutnya karena amandel terlalu besar. Kemudian dia makan tuh sering keselak gitu karena amandelnya besar. Nah, itu baru kita ambil. Tapi kalau sudah, walaupun kita kelihatannya besar sampai T3 misalnya, tapi tidak ada keluhan seperti itu, kita punya tidak usah diambil besar. Karena amandel itu kita ketahui sebagai imunitas alamiah kita. Nah, kapan ya tadi itu bisa sampai kapan kita untuk melakukan operasi, ya kalau terjadi infeksi yang berulang, terus ada besarnya amandel karena ada komplikasi, ya komplikasi seperti tadi, seperti ngorok, seperti sering keselak, ya. Belajar dia tuh susah, ya, karena dia itu yang kita anjurkan untuk dilakukan tindakan pengambilan. Terus persoalannya kan tanya sama Dok, kalau kita ambil amandelnya tuh pertahanan tubuhnya gimana kan, gitu. Yang gitu, Sir. Itu sudah dilakukan teori. Amandel itu sebenarnya tidak ansih amandel yang ada di mulut kita, ya. Nah, itu ada namanya ring of Valdeir. Ring of Valdeir cincin dari Valdeir. Itu sebenarnya amandel itu seperti berupa cincin. Yang pertama di mulut itu sebagai tonsilla palatina namanya. Kemudian ada adenoid di belakang hidung. Kemudian ada lateral band, ya. Lateral band di dekat tonsil. Ada amandel lidah, amandel lingualis namanya. Kemudian ada lateral band yang gitu. Itu berputar itu. Jadi sudah dilakukan penelitian, amandel itu kalau kita ambil pun itu tidak mempengaruhi dari imunitas. Sudah dilakukan penelitian itu. Walaupun mungkin hari-hari pertama dari operasi mungkin agak menurun sedikit, tapi kelanjutan hari dia akan terkompensasi dari amandel-amandel yang yang lainnya. Cincin Valdeir. Nah, persoalan sekarang, apakah perlu kita melakukan operasi? Iya, perlu. Kalau ada yang seperti kita sebutkan tadi. Sesuai keceriaan. Contohnya seperti ini. Amandel itu kan sebagai penjaga, ya. Ya, guard of mulut kita kan, pertahanan tubuh kita. Nah, kayak seperti satpam. Satpam itu kan jaga rumah kita. Tapi kalau dia maling, apa perlu kita berhentikan? Nah, itu. Itu pengertiannya gampang-gampang aja seperti itu. Jadi kalau satpam tuh misalnya dia nyolong misalnya, ya harus kita berhentikan. Begitu aja amandel. Kalau sudah menyebabkan komplikasi, infeksi, ya, itu kita ya jadi jadi ini nanti dia kan jadi sakit terus, ya. Kalau sakit terus ya jadi kadang-kadang kalau ini bisa jadi faringitis, jadi bronkitis, ya kan, begitu. Bahkan kalau besar sekali itu bisa jadi gangguan telinga tengah nanti, gitu. Sampai sejauh itu. Iya, masih gitu ya. Kalau kita tidak gitu. Kemudian dia kan kualitas hidupnya dari anak itu kan terganggu dia, karena dia tidak bisa bernapas. Baik, dokter, terima kasih, dokter. Terus selanjutnya, dokter, untuk resiko dan manfaat, dokter, dari dilakukannya pengambilan amandel ini? Ya, memang ada resiko. Semua tindakan kan kita punya resiko. Seperti pengambilan amandel itu resiko waktu operasi, ya, betul, atau resiko sesudah operasi. Makanya kalau kita melakukan operasi amandel itu, pertama makannya polanya masih berubah, nggak langsung makan nasi keras gitu kan. Dia lembek dulu, kasih itu dulu supaya tidak terbuka dia perdarahannya. Nah, yang paling penting itu adalah
Yang paling kita takutkan itu perdarahan pasca operasi. Perdarahan pasca Nah, operasi. itu ada juga kalau perdarahan pasca operasi, ya kadang-kadang ya kita harus kita operasi lagi, kita ulang ya, karena ada mungkin perdarahannya bisa kita tutup. Nah, itu dari berapa ratus operasi ada yang seperti itu dan bisa kita tindak begini lagi, nggak ada masalah. Kita lihat. Baik dokter. Terus dokter, setelah amandel itu dilakukan pengambilan nih dokter, semisalnya dokter. Terus apakah amandel ini bisa tumbuh lagi dokter? Amandel adalah jaringan. Jaringan. Jadi dia tidak penyakit. Bukan massa yang tumbuh. Jadi ketika kita ambil ya tidak akan tumbuh lagi. Tidak akan tumbuh lagi. Oke. Selanjutnya dokter, ini kan kalau terkena sakit amandel gitu dokter, atau infeksi amandel dokter. Terus bagaimana dokter cara mencegahnya supaya menjaga kebersihan mulut dan tenggorokan dokter? Iya. Supaya agar kita mencegah terjadinya infeksi dari amandel ini dokter. Iya itu. Pertama ya itu kan yang pertama ya kita mulut memangnya. Karena di mulut itu kan ada yang namanya normal flora. Normal flora yang memang harus ada. Ya kan? Nah, di dalam normal flora itu ada yang bakteri yang oportunis. Nah, jadi pada keadaan mulut kita itu dia kondisinya memungkinkan, kuman-kuman yang oportunis itu seperti Streptococcus atau Staphylococcus dia akan meningkat. Yang meningkat ini akan menjadikan dia infeksi di amandelnya. Meningkatkan potensi infeksi. Ya, jadi itu yang dapat menyebabkan. Kemudian kayak apa caranya untuk mencegah? Yang mencegah pertama ya kita hindarilah makanan atau minuman yang iritasi. Gitu. Yang iritasi contohnya ya kalau orang dewasa ngerokoknya jangan kebanyakan gitu kan. Kemudian kalau anak-anak kecil ya jangan minum-minum yang menyebabkan kuman tubuh banyak, imunitas kita turun seperti dingin ya kan. Seperti itu. Ya, kemudian jangan makan makanan yang menyebabkan dia alergis misalnya, itu juga dapat menyebabkan gangguan pada amandel. Kalau makan makanan umum kita tidak bisa ngomong ke sini, ini tidak boleh, ini tidak boleh, ini tidak bisa juga, karena takutnya dia tidak bisa makan apa-apa. Ya. Super sekali dokter informasinya dokter. Ini untuk sesi pertanyaan ini sudah selesai gitu dokter. Terus juga dokter ini kami ada sesi menepis mitos ataupun fakta dokter. Jadi saya akan memberikan beberapa statement. Bila mana itu sebuah mitos nanti berarti pernyataan itu salah dokter. Kalau itu benar berarti itu adalah sebuah fakta dokter. Baik dokter, kita mulai nih dokter. Yang pertama dokter, amandel itu tidak berguna dokter. Apakah itu mitos atau fakta dokter? Mitos lah ya, karena dia sangat berguna memang untuk pertahanan tubuh. Selanjutnya dokter, infeksi amandel ini dokter selalu disebabkan oleh bakteri dokter? Tidak selalu. Bisa pertama biasa kadang-kadang awal-awalnya virus. Setelah virusnya itu infeksi, virusnya masih dia bakterinya berkembang gitu. Jadi infeksi bakteri itu yang menyebabkan dia sakit gitu. Malah di awal tadi dokter sempat bilang kalau penyebab utamanya itu virus dokter. Iya, awalnya virus. Awalnya virus dokter. Berarti mitos yang itu dokter. Selanjutnya dokter, infeksi amandel ini dokter tidak menular dokter. Mitos atau fakta dokter? Tidak menular. Tidak menular dokter. Dia bukan penyakit menular. Penyakit menular. Baik dokter. Selanjutnya dokter, yang terakhir dokter, manusia ini dokter hanya memiliki satu amandel. Enggak. Manusia itu banyak amandel, ada 2, dan makanya sebenarnya ring of Valder itu. Ya banyak sampai ke belakang hidung kan amandel juga, adenoid itu kan amandel juga. Di dekat di samping-samping lidah kita itu ada amandel kecil-kecil. Makanya kalau kita nganga itu kita tarik lidah kita kan ada bintik-bintik kecil gede-gede itu. Itu namanya tonsilla lingualis namanya, amandel lidah lah gitu, di belakang lidah itu. Jadi dia akan menjadi satu seperti cincin itu. Ada lateral bandnya di atas itu, ada setelah adenoid sampai ke tonsil itu ada lateral band. Itu semuanya jaring reticular endothelial sistemnya. Berarti itu sebuah mitos gitu. Iya, ada satu. Selanjutnya dokter, setelah semua pertanyaan telah kita jawab, kami akan melihat di kolom komentar teman-teman di Instagram, apakah ada yang ingin ditanyakan. Saya lihat sebentar ya dok. Ada pertanyaan dari teman-teman di Instagram? Tidak ada? Iya. Bila tidak ada,
Ada? Ada. Iya, ada. Apa? Ini dok, ada pertanyaan dokter dari Razitu Pancoran dokter. Izin dok, apakah amandel ini bisa sembuh sendiri? Ya. Kalau dia virus bisa self-limiting disease, dia bisa sembuh sendiri sebelum terjadi. Kalau bakteri ya kadang-kadang sakit sekali itu mungkin perlu antibiotik. Obat. Ya. Oke. Ya. Gimana Mas Razitu? Ya. Sudah terjawab oleh Dokter Ahmad Rafi'i. Apakah ada lagi pertanyaan yang lain? Ada lagi nih dokter. Dari Nitasa, izin bertanya dok, dulu pernah operasi amandel. Apakah kemungkinan bisa tumbuh lagi? Nah, tadi sudah dibahas bahwa amandel itu adalah jaringan. Jadi setelah kita ambil, nggak akan tumbuh lagi. Gitu. Nah, tidak ada lagi itu. Begitu ya Mbak Nita ya, berarti amandel nggak bisa tumbuh lagi. Mari kita tunggu dulu teman-teman. Ada yang mau ditanyakan lagi? Silahkan bertanya di kolom komentar. Ya. Ini langka sekali ini ada berkesempatan dengan berbicara dengan dokter spesialis THT ini live lagi. Silakan bertanya. Nah, ada lagi nih dok. Dari Bayu menolak taper 4. Nah, dokter izin, kalau amandel dalam 1 tahun kambuh sampai 11 kali, apakah ada pilihan lain selain operasi? Ya tadi kan indikasi operasi. Masalah pilihan untuk mau dioperasi atau tidak itu tergantung dari orangnya. Dari pasien. Tapi kalau dia tidak dioperasi, dia akan mengalami hal seperti itu terus menerus. Akan berulang terus. Menyebabkan kualitas hidupnya kan jadi menurun kalau infeksi terus. Contohnya pada anak-anak. Kalau pada anak-anak itu, dia kalau sering tidak masuk biasanya amandelnya itu bermasalah kadang-kadang karena sering sakit tenggorok. Nah itu. Tapi kalau sudah 11 kali indikasinya bahkan 5 kali. Sekarang 3 kali malah setahun. 3 kali itu? Iya, kita udah lakukan tindakan. Karena apa ya? Ketika amandel itu sudah tidak kuat lagi mempertahankan tubuhnya, maka di situ tempat kuman, vokal infeksi namanya. Vokal infeksi. Ya, dia kan direbut oleh infeksi sehingga terjadi vokal infeksi di dalam amandelnya itu. Di amandel itu ada kripta, ada detritusnya. Nah itu ya kalau dia sering sakit, berarti vokal infeksi sudah di situ, kumannya ada di situ, sudah di amandel itu karena dia kalah dengan proses dia tadi kayak satpam ini sudah kalah dia dengan malingnya gitu misalnya. Berarti harus kita diambil. Iya gitu. Kalau ada itu ya udah gitu dia akan begitu terus, apalagi sudah 11 kali sering banget. Demi meningkatkan kualitas hidup lebih baik amandel turun dia. Apalagi anak-anak ya. Nah, ada lagi nih dok pertanyaan dokter dari Nadia Moana dokter. Dok, konsumsi metil untuk sakit tenggorokan apakah boleh jangka panjang atau sekali-kali saja? Iya, etilperidosolon itu kan kortikosteroid ya. Kalau kita penggunaannya itu tidak terkontrol dan dalam waktu yang panjang, nanti komplikasinya berat itu. Bisa ke tulang, nanti bisa ke bone face, bisa macam-macam. Bahaya dong. Iya. Apalagi walaupun ya amandel itu kadang-kadang dokter ada yang memberikan glucosteroid untuk antiinflamasinya, tapi tidak terus-terusan. Tetap sakit minum tidak terus-terusan. Nah, makanya kalau infeksinya terus-terusan, ya harus kita sudahi infeksinya itu. Gitu. Apalagi kalau membeli obatnya tanpa resep ya. Waduh, bahaya sekali ini. Nanti komplikasinya macam-macam itu. Ketika steroid itu kan terima obat dewa, kadang-kadang enak tuh. Tapi kalau dipakai terus-menerus itu bahayanya besar sekali. Siap. Apakah sudah terjawab ya Mbak Nadia ya? Jangan suka beli obat sembarangan tanpa resep dokter nih. Apakah ada pertanyaan lagi teman-teman? Iya, kami tunggu sebentar. Kalau tidak ada, nanti kami akan tutup sesi tanya jawab di Instagram dan kita selesaikan pertemuan pada kali ini. Ada pertanyaan lagi? Sudah? Oh ya, ada satu lagi. Izin dokter, ada satu pertanyaan lagi dokter dari atas nama Kisaragi_Emos. Permisi dokter, kalau terkena penyakit amandel, makanan dan minuman apa yang perlu dijauhi? Nah, tadi sudah dibahas ini. Minuman yang bisa iritasi ya, atau yang terlalu dingin. Terlalu dingin. Ya, itu karena dingin kan menurunkan imunitas. Dinginnya imunitas. Nah, kalau ya seperti iritasi itu seperti apa? Pedas itu ya. Pedas. Ya itu harus dihindari. Ya pedas, asam, terlalu keras. Terlalu apa ya?
kayak terlalu banyak karbonhidrat seperti minuman itu kan. Soda ya dokter ya. Itu dapat menyebabkan iritasi juga. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter, super sekali jawabannya dokter. Selanjutnya dokter, ada pertanyaan lagi dokter. Ini teman-teman kayaknya sangat antusias dokter. Ya, silakan. Atas nama Disaster Nurse, izin bertanya dok, apa bedanya amandel dengan faringitis? Oh ya, beda. Bedanya amandel. Jadi amandel itu letaknya di faring. Jadi faring itu adalah dinding mulut kita. Jadi dinding mulut kita kan ada lidah, dan dinding itu namanya faring. Jadi amandel itu dia letaknya di faring, di fossa. Namanya ada suatu tempat yang disebut dengan fossa tonsillaris. Dia letaknya di situ, di faring. Nah, faring itu ada 3. Ada yang nasofaring di atas, orofaring, dan laryngofaring. Nah, atau hipofaring. Nah, amandel itu letaknya di mesofaring, ya di faring. Jadi kalau amandel itu sakit terus-terusan, nanti faringnya juga sakit. Jadi faringitis dia. Walaupun amandel nanti kalau sudah jadi tonsilofaringitis, walaupun amandel diambil, faringnya tuh masih infeksi dia, masih mudah-mudah sekali infeksi gitu. Tapi berhubungan gitu. Iya, karena dekat sekali deh gitu. Oke. Ya, Mbak Disaster Nurse sudah terjawab ya pertanyaannya. Selanjutnya dokter, ada pertanyaan lagi dokter. Dari si Racun Sopi. Racun benar ini. Mohon izin tanya dok, kalau mau membersihkan kotoran telinga pada balita, apa ke dokter THT atau ke dokter anak? Terima kasih. Nah, ibu-ibu. Tapi biar saya jawab ya, bukan. Ya, telinga itu tidak boleh dibersihkan. Telinga tidak boleh dibersihkan karena telinga itu bentuknya nggak seperti pipa, itu lurus dan tidak akan bisa. Jadi membersihkan telinga itu harus afu dilihat dengan mata. Jadi kalau ke dokter THT tidak bisa akan lihat, saya pun tidak akan bisa membersihkan telinga saya. Apalagi kita tidak pernah ngerti anak-anak itu. Dan nanti akan menjadi radang ya. Kita ketahui bahwa yang telinga itu kan dindingnya itu tipis dan di bawahnya itu tidak ada bantalan lemaknya. Hanya langsung ke ke saraf-saraf situ. Makanya kalau ketika dia tuh kita bersihkan terlalu keras nanti jadi radang yang telinga dan sakit sekali. Dan kemudian kalau ada kotorannya kita bersihkan, kita akan masuk ke dalam. Jadi saya rasa ya hanya 6 bulan sekali datang ke dokter THT kan wajar-wajar aja kan. Nah, jadi tidak menyebabkan trauma. Karena telinga itu dibersihkan harus melihat. Harus dilihat. Maka dokter THT pakai lampu kepala dia. Karena dia harus melihat. Udah gitu nanti jadi trauma nanti untuk liang telinganya. Akibatnya nanti dia akan menjadi nyeri sekali. Kalau dia kena infeksi ya itu. Berarti itu kalau dibersihkan sendiri lebih baik jangan bisa. Ya? Nggak bisa. Lebih pas ke termasuk di kotoran-kotoran telinganya. Apalagi itu bayi. Nggak usah dia bersihkannya. Bayi kan terlalu peka juga. Dan lagi kita katakan bayi itu banyak kasih usahanya yang banyak lemak-lemak ini kadang-kadang. Oke. Iya, sudah jelas sekali ya penjelasan dari expert kita. Selanjutnya dokter. Ini Mas Bayu menolak taper 4 ini dokter, sepertinya sangat antusias sekali dokter. Ini ada pertanyaan satu lagi dokter. Ya, silakan. Izin dokter, kalau penggunaan FG Troches itu apakah ada aturan tertentu? Soalnya karena sering beli cuma diisap beberapa. Soalnya kalau tenggorokan sudah enak langsung stop. Oh, ini berarti Mas Bayu ini kalau sakit tenggorokan beli obat sendiri, dokter. Iya, FG Troches kan ada anti nyerinya mungkin. Sebenarnya sekedar antiseptik aja. Tapi bukan antibiotik. Bukan antibiotik, dokter. Iya. Kalau sudah selesai sakitnya enggak perlu lah gitu. Karena kalau penggunaan antiseptik yang terus-menerus itu merusak normal flora yang ada di mulut. Merusak flora normal. Flora normal yang ada di mulut itu yang kadang-kadang orang menyebabkan jadi infeksi bakterinya. Karena kita ketahui, tadi kita sudah ngomong kan, bahwa di mulut kita ada normal flora. Jadi ada yang kuman-kuman yang oportunistik namanya. Jadi kuman-kuman yang oportunistik itu bila keadaan lingkungannya dia memungkinkan, maka dia akan bertumbuh akan banyak gitu. Kalau orang dikasih antiseptik terus, mungkin kuman-kuman yang tidak bersih yang untuk pertahanan tubuhnya itu menikmati semua, tinggal yang oportunistik ini. Jadi dia nggak perlu tiap hari. Ya kalau sakit aja boleh lah. Tapi FG Troches itu digunakan
ketika awal-awal Awal-awal terjadi ya. infeksi mungkin ya. untuk awal-awal. Tapi kalau sudah lanjut dia sakit nggak mempan gitu rasanya. Lebih pas ke dokter ya. Iya. Oke. Harus mungkin kasih obat-obat lain. Obat-obat lain gitu. Ya. Oke. Begitu ya Mas Bayu ya Mas. Berarti kalau udah hilang sakitnya boleh aja di stop FG throat chest-nya. Tapi lebih baik kalau daripada membeli obat sendiri berobat aja ke dokter. Oke. Ya. Apakah ada pertanyaan lain dari teman-teman di Instagram? Ya, kita menunggu 1 menit. Kalau tidak ada kita akhiri. Sudah tidak ada? Iya dokter. Sepertinya pertanyaan dari teman-teman sudah selesai dokter ya. Terima kasih. Ya dokter, terima kasih sekali dokter Sama-sama. untuk informasi dan pengetahuannya pada pagi hari ini. Semoga terutama saya dan sobat-sobat di rumah dapat mengambil ilmu ya dokter ya, menambah ilmu atau pengetahuan dokter. Ya, sekedar pengetahuan aja untuk mengetahui penyakit-penyakit amandel. Oke, terima kasih banyak dokter atas informasinya sama-sama. dokter. Ya teman-teman, sobat sehat Rumah Sakit Sari Mulia Banjarmasin, cukup sekian pertemuan kita pada hari ini. Nantikan pertemuan kita di pertemuan yang akan datang. Ya, tunggu aja di YouTube ya. Terima kasih, bye-bye.